Udah, Udah udah. aku record ya Kang ya. Oke, sekalian dibuka deh, Pep. Kang Ade suaranya pelan banget. Oh iya, iya, enggak. Ini tadi agak itu. Kedengeran nggak? Udah kayaknya. Ya sekalian dibuka dulu, Pep, biar apa waktunya nggak ngaret terlalu Boleh. panjang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah mau datang ke undangan Zoom kami di siang hari ini ya. Untuk Zoom siang hari ini, kita tuh temanya mau kasih preview SEO intim dongkrak usaha. Jadi itu kemarin pas Zoom bareng sama Kang Ade, ada beberapa orang yang request ke Feby nanyain, Kak, adain dong kelas apa belajar dongkrak usaha dari yang basic sampai yang benar-benar gimana sih cara bikin konten yang lengkap di dongkrak usaha. Nah, sekarang sesuai dengan request teman-teman kemarin, Feby minta lagi nih sama Kang Ade, Kang, yuk kita Zoom lagi buat apa bikin previewnya apa sih SEO intim dongkrak usaha atau gimana sih cara posting di dongkrak usaha yang kontennya tuh bagus banget, terus lengkap dan mudah terindeks Google gitu. Udah sih dari Feby itu aja ya Kang Ade ya. Silakan Kang Ade dilanjut. Kang Ade. Ya, oke. Tadi ke mute. Oke, jadi langsung saja ya. Siang ini saya akan ngasih preview untuk kelas mungkin di akhir bulan ya, di tanggal 20 ke atas lah gitu. Jadi eh, apa temanya sih tentang gimana sih maksimalin dokter usaha gitu kan, biar eh, dapat ya pertama sih bisa apa bisa ke indeks dulu lah, ke indeks dulu, terus ranking, baru leads gitu atau conversion gitu kan. Jadi pertama tuh indeks dulu. Jadi di tahapan SEO itu indeks, ranking, baru conversion gitu. Oke, saya mulai slideshow. Sebentar lagi masih loading. Oke, jadi apa share siang ini lebih ke gimana sih maksimalin dongkrak usaha yang basic gitu kan, yang benar-benar basic gitu. Kita nanti di kelas tuh nggak ngomongin masalah LPP, BPP dan lain-lain gitu, yang advance-nya gitu. Tapi kita ngomongin yang basic. Kita ngebahas yang basic, kita ngebedah benar-benar yang basic. Gimana sih riset yang bagus gitu kan. Tapi balik lagi ini sesuai dengan pengalaman saya ya, disclaimer-nya gitu. Jadi gimana sih eh, bikin apa riset kualitatif itu kayak gimana, terus susun keyword itu kayak gimana, terus nanti ada saya kan demo juga tentang eh, apa tracker, keyword tracker. Jadi setelah kita nyusun keyword, riset keyword, susun keyword, terus keywordnya di apa dicatat, nanti harus kita tracking sudah sejauh mana sih performa dari keyword A, keyword B, keyword C dan selanjutnya gitu. Nah, jadi metode belajar nanti kita di 3 pertemuan plus satu mentoring gitu kan. Jadi totalnya 4 pertemuan. Itu di apa di kelas di apa di pertemuan itu gitu atau di seluruh kelas itu kita akan ngebahas sih bagaimana sih memaksimalkan dongkrak usaha dengan strategi konten yang menarik. Nah, untuk bisa bersaing di halaman pencarian Google atau search engine page resultnya Google. Nah, metode yang akan saya sampaikan gitu kan itu menggunakan pendekatan slow pace learning gitu. Pacenya tuh kan kalau apa sekarang kan lagi tren nih orang-orang yang seneng lari gitu kan, seneng running lah, lari gitu. Jadi eh, pace itu kan power gitu. Jadi powernya untuk saya akan ngajarin power yang pelan tapi endurance-nya
kuat gitu. Jadi nggak speednya kenceng, pace-nya kenceng, cuma nanti teman-teman malah kedodoran, artinya endurance-nya gitu. Jadi saya akan ngebahas hal-hal yang basic di dongkrak usaha gitu, dengan lebih detail dan lebih terstruktur gitu. Nggak ya saya usahain nggak loncat-loncat gitu. Benar-benar detail terstruktur. Jadi teman-teman yang ini apa cocok sih buat yang sama masih belajar gitu kan. Jadi nggak akan terlalu berat lah ininya materinya. Cuma lebih detail aja gitu, lebih terstruktur. Nah ini slow patch learning pad itu jadi saya akan hanya ngebahas hal-hal yang basic aja di tengah usaha gitu. Yang intermediate sampai advanced expert itu ya itu mungkin nanti gitu. Bahkan mungkin nggak perlu gitu. Karena saya cuma ngerjain hal yang basic aja. Beberapa eh, webnya itu udah page one juga. Bahkan beberapa udah ada yang udah ada leads gitu. Beberapa udah leads mungkin yang kurang dari sebulan dari sekarang saya kerjain udah beberapa leads ya kurang lebih ada 3 sampai 5 leads yang potensial gitu. Jadi eh, kalau daripada kita pusingin yang intermediate sampai expert yang hal-hal yang rumit gitu kan, codingan yang rumit dan lain-lain. Eh, Kenapa gitu? Kita berpikir langsung naik kan anak tangga itu dari bawah dulu gitu. Dari anak tangga pertama dulu gitu. Kenapa kita harus pusing-pusing pengennya langsung ke tangga kedua, ketiga bahkan seterusnya gitu. Padahal kita belum belum apa ya, belum finish gitu di tangga pertama. Padahal kita belum 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 punya pengetahuan yang atau skill yang basic aja kita belum punya gitu. Kenapa kita harus mikirin yang eh, atas-atasnya gitu. Oke. Nah, ini jadi teman-teman di kelas ini, di nanti kelas yang 3+1 pertemuan itu, targetnya adalah teman-teman dapat memaksimalkan dongkrak usaha sehingga bisa masuk ranking di pencarian Google dengan konversi yang tinggi gitu. Jadi bisa jadi eh, apa web teman-teman itu ada di halaman atau muncul di halaman pencarian Google. Mungkin ya bagus lah kalau di page 1, page 2 dan selanjutnya gitu. Tapi nggak ada leads gitu. Tapi leadsnya dikit gitu. Ya bisa jadi itu karena kontennya yang bias gitu. Kontennya yang bikin orang bingung. Ini kok nggak nyambung ya keywordnya ini kok kontennya beda gitu. Atau keywordnya ini kok kontennya berantakan. Nah itu bisa jadi leads-nya atau leads-nya kecil gitu. Padahal page one-nya banyak. Ya meskipun tingkat literasi kita majority orang Indonesia itu kecil, tapi tetap gitu. Orang pasti akan baca konten dulu. Orang akan baca relevan nggak sih keywordnya sama kontennya nih. Kalau relevan, ya mungkin orang itu akan ngeklik lanjut ke WA gitu. Kalau nggak relevan, mungkin akan di close. Orang si pencari itu akan nyari website yang relevan dengan kebutuhan dia gitu. Nah, ini beberapa akun DU yang saya buat gitu kan. Udah ada yang dari 2 tahun lalu, ada yang baru, ada yang hitungan bulan, ada tahunan gitu. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma saya lupa akunnya apa gitu. Eh, Yang inget sih ini, karena ini emang dikerjain, separuh dikerjain sendiri, sisanya dikerjain sama teman-teman gitu, sama ya tergantung, ada yang apa tergantung proyeknya sih. Nah ini eh, selama nanti tiga hari atau 3 kali pertemuan, materinya itu kurang lebih ada 5 yang akan saya sampaikan gitu ke teman-teman atau yang kita sharing gitu. Yang pertama itu riset kualitatif menentukan prioritas produk atau jasa yang akan dioptimasi. Jadi riset dulu nih, misalnya ada mau cari klien atau
dari beberapa klien atau dari beberapa project kira-kira mana sih yang harus dikerjakan duluan gitu kan. Kita harus bisa nyusun prioritasnya dulu gitu. Jangan sampai dengan endurance yang atau yang dengan endurance yang kita punya habis gitu kan, habis tapi nggak tepat sasaran gitu. Kita udah capek-capek, ternyata kok nggak ada dampaknya gitu ke bisnis realnya gitu, atau nggak ada eh, lead sama sekali gitu. Padahal banyak penjualan gitu. Jangan-jangan emang kita salah di awal gitu, salah salah pas riset produknya gitu. Yang kedua tuh riset keyword basic yang efektif dan relevan dengan database Google. Nah, kadang-kadang kan kita riset ngasal gitu. Padahal eh, yang paling benar itu karena kan kita targetnya optimasi di Google ya. Kita targetnya optimasi di Google. Ya paling benar gitu kan. Maksudnya paling utama itu ya kita harus eh, baca dari database Google atau harus cari database Google. Dari database Google baru pihak ketiga. Maksudnya database Google tuh satu ya ada kita pakai Google Suggest, terus ada Google Trend, ada Google Quote Planner. Nah itu di yang tiga aja tuh dulu gitu kan. Baru kan pihak ketiga tuh ada Semrush, ada apa Neil Patel gitu kan, terus Ahrefs dan lain-lain gitu. Jadi eh, saya nanti lebih banyak ke Google Suggest sama Google Trend. Ya paling tambah-tambah Google Keyword Trend. Karena apa? Ya karena itu base-nya dari database-nya Google. Jadi maksudnya biasain segala sesuatu itu by data gitu. Jadi jangan pakai feeling tuh. Jadi eh, harus pakai datanya. Kita mau optimasi di mana? Ya kita pakai data yang di platformnya itu gitu. Jangan eh, ngasal. Nah yang ketiga itu nanti apa kita akan atau saya akan nyampaikan gimana sih cara susun keyword dari hasil riset yang pertama dan kedua gitu. Nanti susun keyword dan framework kontrol progresnya untuk nanti optimasi. Jadi biar teman-teman, oh saya punya prioritas keyword nih sekian keyword, misalnya 100 keyword, ya itu nanti semuanya dimasukin ke frameworknya, nanti terus dikontrol progresnya. Jadi dari 1000 keyword misalnya, teman-teman carilah 10% yang akan diprioritaskan. Seperti itu. Nah selanjutnya sih yang keempat, kelima ya lebih ke preparing apa content preparation sih, persiapan konten, nyiapin gambar yang bagus seperti apa, terus deskripsi yang apa eh, nggak bias seperti apa dan lain-lain lah gitu. Jadi balik lagi konten itu akan mempengaruhi konversi atau orang setelah masuk web kita dia akan tetap stay atau close gitu kan. Kalau kontennya relevan sama yang dia cari, kemungkinan tetap stay dan bahkan bisa lanjut WA atau telepon ke kita gitu, atau ke nomor admin. Gitu. Nah, yang terakhir strategi posting konten yang sederhana tapi powerful lah untuk SEO-nya. Oke, nah ini teman-teman selain lima materi tadi, saya juga akan kasih bonus untuk teman-teman yang akan ikut kelas nanti gitu. Jadi yang pertama bonusnya akun dokter usaha dengan kuota 10 postingan, gitu. Nah yang kedua nanti teman-teman akan yang ikut kelas nanti kan emailnya didata. Nanti akan saya share template spreadsheet riset produk atau jasa yang akan dioptimasi. Nah, nanti akan saya demokan bonusnya gitu, template pertama, kedua dan template ketiga gitu. Nah, yang terakhir tuh template spreadsheet untuk progress keyword tracker. Jadi untuk ngecek keywordnya udah sampai mana sih, udah diposting apa belum, atau eh, udah halaman berapa atau udah ranking berapa lah, bukan halaman berapa, udah ranking berapa nanti saya siapin, saya kasih template-nya untuk teman-teman yang ikut kelas gitu. Nanti akan saya demokan gimana sih cara kerja dari kedua template ini.
Nah, ini teman-teman, ini di sini ada dua gambar. Yang pertama machine gun, yang kedua itu sniper gitu, atau tembakan satu tembakan mesin, eh, yang kedua tembakan yang biasanya dipakai untuk sniper gitu. Nah, saya mau setelah ikut kelas ini teman-teman semuanya jadi sniper gitu, mempunyai cara kerja sniper gitu. Sniper itu kan nggak ngasal, dia bener-bener bidik gitu, dia bener-bener ngebaca arah angin, dia bener-bener eh, apa ngukur jarak dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu harapannya setelah ikut kelas ini teman-teman juga bisa punya apa ya preparation yang eh, maksimal dulu lah gitu. Preparation yang maksimal untuk baru untuk melangkah gitu, untuk optimasi di Google pakai dongkrak usaha gitu. Eh, nah ini kelasnya kita ada 3 kali pertemuan, masing-masing sesi durasinya 120 menit atau 2 jam lah kurang lebih. Dan ada bonus sesi mentoring setelah selesai selama 90 menit. Nah ini nanti kelasnya setelah tanggal 20 nanti diinfo lebih lanjut. Pokoknya di akhir bulan lah. Di akhir bulan mungkin untuk bonusnya di apa, saya mentoringnya di awal bulan, di pas puasa gitu. Oke, dan ini saya mau apa? Mau demo yang tadi, yang mana? Yang bonus nih. Saya mau demo yang pertama tuh template spreadsheet untuk riset produk atau jasa. Sebentar, saya coba. Nah, oke. Nah ini nanti teman-teman yang ikut kelas ini akan mendapatkan kopi dari template yang apa untuk yang pertama ini buat qualitative research gitu. Qualitative research menentukan produk atau jasa apa sih yang harus atau yang ingin dioptimasi gitu. Misalnya ada beberapa produk gitu kan, eh, misalnya atau ada beberapa produk atau jasa di sekitar teman-teman gitu kan. Eh, nah, kan dari sekian produk atau jasa nggak mungkin langsung dikerjain semuanya dalam satu waktu. Pasti kan satu-satu dulu nih. Nah, ini saya kasih draft template untuk nyusun prioritasnya seperti apa gitu. Nah, misal ini misal aja ya, misalnya ini nama kliennya atau nama partnernya Resti gitu. Nah, bidang usahanya eh, ini apa ya? Ya supplier aja lah biar gampang gitu. Supplier industrial. Nah, ini bidang usahanya misalnya dia karena supplier berarti kan produk, terus ya jenis usahanya consumable industri. Nah, target market dia karena apa? Dia nggak jual retail ya, jadi dia industri misalnya. Nah, terus areanya dia bisa kirim ke seluruh Indonesia jadi nasional. Eh, kalau lokal area misalnya karena kantornya sama gudangnya di Bekasi, Bekasi atau Jabodetabek aja deh. Nah ini dia udah ada badan hukum apa belum gitu? Kalau nggak salah dia udah PT gitu. Lama usahanya dia di 5 sampai 10 tahun, terus kantornya masih udah dibeli. Beli terus ini skema skema bagi hasilnya atau skema sama kita nih sama marketer itu seperti apa gitu? Apakah
fee-nya per produk, apakah fee-nya dari net profit gitu kan, ataukah fee-nya dari apa laba kotor, dari bruto gitu, atau eh, flat base misalnya, ya udahlah saya pakai jasa teman-teman gitu kan, biayanya sekian, anggaplah 500.000 per bulan. Nah itu jadi bisa di apa tergantung lah, misalnya ini net profit. Nah, amount fee kurang lebih karena ini net profit ya sebenarnya naik naik turun lah, naik turun tiap bulannya. Anggaplah average-nya rata-rata 750.000 misalnya sebulan. Gitu. Nah, terus nama apa klien kedua gitu. Oh ini nama usaha, misalnya. Sorry. Nah misalnya yang kedua ini namanya Pak Prayitno gitu atau Mas Prayitno. Nama usahanya PT-nya Sumber Rezeki. Nah, bidang usahanya dia produk karena sama-sama supplier gitu. Terus jenis usaha supplier mesin. Ininya government karena ya government sama swasta sebenarnya apa government. Marketnya nasional. Ini kantornya di Bekasi, Jabodetabek, misal. Ya, Oke, badan hukum ini udah karena marketnya government biasanya harus badan hukum karena biasanya nanti transaksinya via LKPP atau e-katalog atau enggak Siplah dan lain-lain gitu. Lama usaha ini baru jadi kurang dari 1 tahun. Kantornya juga masih sewa, terus net profit misalnya anggaplah flat base. Flat base itu jadi kita dibayar rutin per bulan atau per tahun gitu. Misalnya flat base anggaplah 1 juta biasanya sebulan. Nah, kita satu lagi biar ada gambaran gitu kan. Nah, misalnya Jet Mikro, ininya Sugih Jaya. Dia bengkel jadi masuknya jasa bengkel AC mobil. Targetnya retail karena mobil pribadi gitu kan, market areanya lokal. Karena bengkel nggak mungkin bisa ngelayanin semua daerah gitu kan. Pasti lokal kilometer lah. Ininya spesifik Bekasi. Badan hukum kalau nggak salah dia udah ada badan hukum CP ininya di 1 sampai 5 tahun baru jalan 4 tahun. Nah, ininya masih sewa. Nah misalnya ini fee per piece. Jadi kalau ada mobil yang datang, kita dapat fee. Misalnya anggaplah per mobil marketer dapat 25.000. Nah, jadi dari basic klien ini nanti teman-teman tinggal bikin rating gitu. Nah, ini udah ada di sebelahnya. Nah, yang atasnya udah otomatis keisi gitu kan. Yang dua atas ini otomatis keisi. Nah, tinggal kita nih nuntuin prioritas, bikin rating. Anggaplah ratingnya 1 sampai 5 gitu. Nah, anggap ya ini karena tadi bilang itu supplier di industri dan itu harus punya badan hukum. Jadi karena bilang udah badan hukum, jadi misalnya ratingnya 5 untuk badan hukum. Lama usahanya kalau dilihat kan bilang ini udah lewat eh, 10 tahun. Anggaplah ya udahlah kita kasih rating 4. Nah, kantornya bilang ini udah milik sendiri. Jadi harusnya sih aman lah kalau udah milik sendiri. Kalau yang sewa kan tahu-tahu ntar
dia pindah, syukur kalau ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu kita kan kita ya repot nanti kalau mau nagih. Misalnya nagih bagi hasil atau nagih fee-nya gitu. Nah, karena ini udah kantor sendiri dan kemungkinan kan kalau udah kantor sendiri itu umur usaha juga lebih panjang. Anggaplah ratingnya juga 5 gitu misalnya. Nah, repeat ordernya tuh seperti apa gitu. Kalau untuk consumable industry. Nah, ternyata kalau untuk consumable industry itu repeatnya tinggi gitu. Bisa satu akun itu atau satu pabrik punya atau repeat itu sebulan itu bisa minimal tuh sebulan sekali itu udah bagus gitu. Dan ternyata repeatnya bagus gitu. Kita sekian akun, sekian perusahaan yang apa PO kepilang ternyata repeat terus. Nah, misalnya ratingnya 4 gitu. Karena ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 2 kali, ada pokoknya tapi ada ininya gitu. Nah, marketing fee-nya sebenarnya dari sini sih. Ini average 750.000 sebulan. Layak nggak kalau kita ngejar 750.000 sebulan nih buat dikejar? Misalnya kalau layak, anggaplah layak, tapi sebenarnya target kita dapat 1 juta. Berarti kan kalau 750.000, anggaplah eh, ininya berarti 3 atau 4 lah, 4. Karena udah mendekati 1 juta gitu. Kompetisinya seperti apa gitu? Gampang atau susah gitu. Kalau ternyata kompetisi di Google-nya itu susah, dalam artian ternyata benchmark kompetitor itu semua main SEO, semua main Google Ads. Berarti kan ya, kita juga harus ngeluarin ekstra tenaga nih buat ngerjain proyek A ini. Nah, kira-kira kalau untuk kompetisi ini semakin susah, berarti nilainya semakin kecil. Kalau gampang, nilainya makin besar gitu. Anggaplah, wah susah nih, ini saingannya, oke lah di 2 atau 3 lah. 3 misalnya. Nah, jadi nilai skor untuk Pilang itu, untuk proyeknya Pilang 4,2. Nah, kita bandingin nih sama proyek atau skor di yang Sumber Rezeki Makmur gitu. Punyanya Pak Prajitno gitu. Misalnya, oh dia targetnya government sama intinya B2B lah sama swasta, jadi nggak retail karena untuk mesin industri itu sama mesin pabrik sama mesin bengkel itu rata-rata transaksinya harus pakai pajak gitu. Jadi eh, harus badan hukum. Ternyata udah badan hukum nih, badan hukum tapi masih belum lengkap, masih sertifikasi dan lain-lain, TKDN dan lain-lain belum ada. Berarti anggaplah kita kasih nilai 4 gitu. Kalau ini sih subjektif ya teman-teman. Nah, ya, terus lama usaha juga ini baru baru banget gitu. Eh, di kurang 1 tahun. Jadi kan belum teruji nih, belum teruji si sumber rezeki makmur ini akan bertahan lama apa enggak gitu. Karena baru banget usahanya gitu. Anggaplah skornya karena baru banget 2 gitu. Nah, kantor juga ternyata masih sewa gitu. Kantor juga masih sewa gitu. Anggaplah karena masih sewa nilainya 2 sampai 3. Karena ini baru banget, anggaplah 2 gitu. Karena lama usaha ini mempengaruhi. Terus repeat order juga masih kecil. Bahkan eh, karena ini proyek pemerintah, jadi nggak harus nunggu anggaran dulu baru repeat order gitu. Nah, nilainya misalnya 1. Nah, marketing fee-nya di sini flat, flat base fee gitu, 1 juta sebulan. Tapi lumayan nih 1 juta nih katanya. Misalnya gitu, flat ininya fee-nya ya udah ininya 4. Nah, terus kompetisinya ternyata susah gitu, susah banget. Jadi effortnya juga besar gitu. Nah, atau dibikin satu deh biar. Nah, jadi nilai untuk sumber rezeki itu 2,3. Nah, kalau misalnya ada perbandingan kayak gini, kira-kira teman-teman mau ngerjain yang mana dulu gitu. Jadi yang satu nilainya 2,3, yang satu 4,2. Ya, ya, ya pasti jelas yang gede dulu dong.
nilainya karena lebih pasti gitu. Seperti itu. Jadi nah ini lanjutin satu lagi biar apa ada gambaran aja gitu. Ini badan hukum udah ada, eh, misalnya anggaplah 4. Nah dia juga usahanya udah 1 sampai 5 tahun. Nah, misalnya apa? Ratingnya 3. Kantornya atau bengkelnya, workshopnya dia masih sewa. Sewa anggaplah di 3 gitu. Karena kenapa sih yang ini 2, yang ini 3? Ya karena ini seenggaknya udah melewati 3 tahun pertama lah gitu. Repeat ordernya untuk AC itu lumayan agak lama sih, di 3 sampai 6 bulan untuk unit yang sama gitu. Tapi mungkin si orang itu misalnya customernya punya beberapa mobil, ya mungkin dalam beberapa bulan dia akan balik lagi gitu kalau pelayanannya bagus. Nah, anggaplah 2. Nah ini terus apa paper piece-nya? Oh ini kalau sebulan bisa datengin anggaplah 50 mobil kali 25, ah lumayan gitu. Ini nilainya 4 misal. Nah, ini kompetisinya ternyata sih bengkel agak lumayan tengah-tengah lah. Nggak gampang juga, nggak susah juga. Anggaplah 3. Nah, itu. Jadi ini masing-masing calon klien itu atau calon apa partner kita, calon mitra gitu kan, punya skornya masing-masing. Nah, dari sini baru teman-teman bikin prioritas. Gitu. Berarti kan kalau lihat data ini, yang harus dikerjain sama teman-teman itu adalah yang tilang karena skornya 4,2. Nah, selanjutnya yang eh, bengkel karena skornya 3,2 gitu. Dan yang terakhir baru yang mesin gitu. Skornya 2,3. Nah, ini contoh aja sih, teman-teman. Ini contoh aja. Jadi eh, apa? Saya akan kasih free template ini ke teman-teman yang ikut kelas gitu. Yang nggak ikut kelas ya dapat gitu. Mungkin ya di batch selanjutnya gitu. Iya, template-nya nggak di nggak bisa Pak. Template-nya ini khusus yang buat ikut kelas gitu. Nanti dibagikannya pas di pertemuan kedua gitu di materi riset produk gitu. Jadi kalau yang nggak ikut kelas ya nggak dapat template-nya gitu. Nah, selanjutnya ada template buat spreadsheet progress tracker. Misalnya kan kita udah riset tuh tadi keywordnya, terus udah riset produknya, terus riset keywordnya, dan terus kan kita pasti akan optimasi nih keywordnya gitu, atau datanya gitu, data keywordnya. Nah ini saya juga akan kasih free ke teman-teman yang ikut kelas gitu kan. Nah, jadi ini template tracker saya coba belum ini ya. Tracker. Oke. Nah, ini apa keyword yang kedua. Nanti yang ikut kelas selain dikasih template-nya ya saya ajarin juga cara ngisinya gitu. Nanti kan ada sesi apa sekalian praktek lah. Bahkan nanti saya akan kasih tugas gitu, dinilai lah gitu. Pengennya. Nah, ini template-nya seperti ini. Simple simple aja. Ini saya siapin untuk 100 keyword gitu. Nanti saya ajarin juga kalau misalnya keywordnya ada 100, cara nambahinnya seperti apa. Nah, ini misal setelah apa bikin keywordnya, misalnya nih keywordnya saya pakai yang AC aja deh, kan misalkan service AC mobil di Facebook. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya keywordnya ini di sini. Nah, keyword ini kan misalnya teman-teman punya nih keyword ini terus udah diposting dan nanti tinggal teman-teman checklist aja statusnya bahwa itu sudah terposting. Nah, di sini ada counternya, ada hitungan.
Nah, ini counternya kan ini 0/5 komplit. Atau saya ganti selesai deh, jangan komplit biar Indonesia banget gitu kan. Nah, 0/5 tugas selesai. Nah, ini misalnya karena kan yang Asia Mobil ini, yang keyword ini udah terposting. Nah, ini kan udah terposting nih harusnya. Nah, ini udah terposting satu misalnya udah terposting. Nah, teman-teman tinggal checklist aja. Nah, bahwa kalau tandanya hijau seperti ini, kolomnya ke blok hijau, itu artinya eh, keyword ini udah terposting. Nah, yang di belakangnya atau di sampingnya itu ranking. Nanti teman-teman tinggal hitung aja. Kan ini ranking berarti dihitungnya dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat, eh, lima. Rankingnya ranking 5. Oke. Nah, kalau 5 teman-teman hasilnya hijau gitu. Nah, ini kalau misalnya, oh ternyata rankingnya saya bikin pokoknya di bawah 20 hijau. Ini coba kita jadi 21, itu merah ya. Kalau 20 itu hijau, 20 ke bawah hijau. Nah, itu teman-teman. Jadi biar progres dari tiap minggu itu ke tracking, kepantau. Wah, ini masih merah nih. Saya harus gimana nih biar hijau gitu. Gitu. Nah, misal keyword kedua di sedi, misalnya ini ganti nih Grand Wisata. Nah, ini bahkan kalau Grand Wisata ternyata eh, nah Grand Wisata udah terposting dan rankingnya lebih bagus lagi gitu. Page one, page one dan paling atas. Nah, misal ini contoh aja. Nah, ini kan ini kelihatan tuh teman-teman yang udah diposting itu 2 dari 5. Nah, misalnya ini saya ketik lagi di sini keyword ini udah otomatis ya keyword ke 6. Nah, maka di sininya otomatis tambah jadi 6. Jadi, wah saya punya punya apa target harus selesai nih 6 KWD ini harus optimasi, harus posting gitu. Nah, kalau selama ini teman-teman ala mesin kan main tembak sana sini terus nggak di tracking, nggak dilihat progresnya udah sampai mana, nggak dicek udah pejon atau belum, apa udah masuk zona aman misalnya 20 besar lah ranking keywordnya gitu. Nanti teman-teman malah jadi terlena gitu. Jadi teman-teman tuh banyak kerjaan banyak, cuma yang selesai mungkin dikit gitu. Jadi harapannya setelah nanti ikut apa kelas itu, kelas yang DO ini, teman-teman jadi seorang sniper gitu. Teman-teman harus lebih apa mempersiapkan semuanya gitu. Harus membuat prioritas yang kira-kira, oh ternyata ini duitnya kecil. Misalnya di sini duitnya uangnya kecil. Lah ntar aja lah fokus ke yang gede dulu gitu. Atau enggak eh, nilai kumulatifnya gitu. Ah, saya ngerjain yang potensinya besar dulu gitu. Yang kalau ada orderan aman, ada lain-lain aman gitu kan. Jangan sampai kasusnya mungkin kayak eh, di 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 vendor itu kan yang agak ramai itu kayak Pomigor gitu, yang selalu respon dan lain gitu. Jadi kalau teman-teman udah riset ini dari awal, teman-teman pasti Pomigor itu nggak akan dikerjain gitu. Karena ternyata slow respon dan bermasalah gitu. Jadi nggak buang-buang waktu teman-teman jadinya kalau udah bikin prioritas kayak gini gitu. Atau enggak ini pas progres kerjanya juga sama gitu. Jadi eh, jangan jangan kita tuh langsung 1.000 berapa ribu gitu. Ya, kita bikin aja 100 pertama, 100 yang prioritas. Fokus aja ke sana gitu. Jangan sampai membabi buta, cuma nggak ada yang selesai gitu. Cuma nggak ada yang menghasilkan gitu. Nah, ini sebenarnya yang apa data-data
data-data ini emang real klien saya gitu kan. Real yang pilang ini saya udah jalan 3 tahun. Yang mesin baru 2 tahunan lah. Tapi dulu emang masih belum badan hukum gitu. Sekarang udah badan hukum dan saya juga in charge di manajemen gitu kan. Saya ada di aktenya juga gitu. Nah untuk yang AC ini emang baru kurang lebih 6 bulanan lah saya jalan gitu. Dan semuanya sampai saat ini eh, ngasih eh, apa kontribusi lah ke saya gitu. Untuk pilang itu pilang untuk data tahun 2004 dari SEO dari SEO itu total PO yang masuk saya dapat report itu sekitar 860 jutaan lah. Itu selama tahun 2024 itu dari SEO yang saya kerjain 3 tahun lalu gitu. Dan selalu update lah mereka kalau ada PO-PO baru dari eh, website ya karena emang nomornya saya pisahin gitu. Nomornya saya pisahin, saya bedain, Mbak ini nomor dari web yang saya dan tim kelola gitu. Nah, selalu dapat report. Tiap akhir bulan dapat report ini bulan ini ada PO sekian dari PT A, B, C kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya karena saya mempersiapkan semuanya. Nah, ini beberapa contoh ininya apa akun-akun dongkrak usaha gitu. Ini yang RJB saya buka aja. Nah, ini kayaknya saya bikin 2-3 tahun lalu lah. Tapi itu ada maksudnya apa gambarnya dipikirin gitu kan gambarnya diedit. Nah, rata-rata kan mudah. Dan ini masih dapat lead sampai sekarang. Saya padahal ngerjain 3 tahun lalu masih dapat lead sampai sekarang untuk yang RJB yang pakan burung ini, vitamin burung. Ini kebetulan udah Lazmall juga, udah ada di Lazada dan udah Lazmall. Nah, jadi gitu teman-teman harapannya teman-teman nanti nggak asal posting tapi kontennya tuh disiapin. Nah ini kan semuanya disiapin gitu. Tuh yang DU terus ini baru banget kayaknya baru bulan lalu deh bulan lalu saya bikin dan saya minta tim untuk lanjutin posting. Dan ini lumayan, baru 1 bulan, mungkin leads-nya ada sekitar 5 lah. Tapi nggak tahu saya nggak belum tanya lagi kelanjutannya apa apa leads-nya itu closing apa enggak gitu. Tapi yang jelas so far leads-nya udah ada lead lah dari postingan DU yang ini. Oke, nah ini saat nah ini yang importer mesin itu yang SRM Sumber Rezeki Makmur. Ini juga lumayan, udah beberapa leads yang masuk, tapi ini baru kompresor. Dan ya, maksudnya teman-teman bisa lihat lah gitu. Jadi semua gambarnya hampir sama, terus apa WA-nya, ya intinya semuanya sama lah. Intinya template-nya nggak ngasal, udah posting gitu. Ya sebenarnya mau ngasal juga nggak apa-apa gitu. Cuma eh, saya sih nyaranin kalau bisa dipersiapkan lah. Jadi biar eh, apa konversinya bagus. Nah ini terakhir itu, nah ini yang tadi yang AC mobil. Nah, ini juga lumayan udah ada beberapa yang naik lah. Kalau masalah dapat hits apa enggak, saya kurang tahu gitu karena emang nomornya ini nyampur disatuin sama nomor yang saya iklanin di Meta gitu. Jadi nggak ke tracking dari Google tuh ada apa enggak. Cuma ya udahlah, yang penting ada mobil terus gitu. Jadi gitu teman-teman reviewnya ini udah hampir 1 jam. Nah jadi tadi teman-teman kalau yang ikut kelas ini nanti akhir bulan, jadi teman-teman akan
selain nanti diajarin gimana sih biar hasilnya bisa seperti ini, seperti ini gitu kan, seperti ini tampilannya eh, dan konversinya lumayan gitu kan, konversi orang apa yang leads gitu, WA yang masuk itu lumayan. Selain itu teman-teman juga nanti akan dapat free dua template gitu. Yang pertama template riset yang ini riset klien gitu kan, atau riset produk atau jasa gitu kan. Yang kedua teman-teman juga akan dapat eh, tem template buat nge-tracking biar teman-teman tahu progres keyword atau website DU akun DU yang teman-teman dioptimasi itu udah sampai mana gitu. Jangan sampai eh, apa teman-teman eh, lupa gitu atau nggak aware sama sekali. Udahlah, yang penting udah diposting gitu. Ya sebenarnya kalau yang tadi kalau prioritasnya rendah sih ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau yang eh, prioritasnya tinggi, harusnya teman-teman pantau terus gitu. Pantau terus progresnya sudah sampai mana dan lain-lain sebagainya. Oke, nah mungkin kita buka sesi Q&A, Pep. Oh ya, sama harganya saya belum jelas ini ya. Nah ini harga untuk kelasnya. Jadi dengan materi dan bonus tadi yang apa saya sampaikan gitu kan. Jadi harga kelasnya itu 195.000 dan early bird-nya sampai tanggal 20 Februari itu 150.000. Nanti teman-teman bisa hubungin Feby atau CSCS titik terang yang lain gitu untuk kelasnya gitu. Nah, Feb mungkin ada apa question dari teman-teman? Oke, terima kasih Kang Ade untuk pemaparannya. Teman-teman, gimana dari pemaparan Kang Ade? Ada nggak nih yang mau ditanyakan atau ada yang mau konsul nih terkait produk atau Ya, jasanya bagus nggak kalau diposting di Dongkrak Usaha gitu? Yuk boleh pak di kolom chat ataupun open mic mau ya. tanya. Ya, Oke, mau tanya. ya, Boleh. Eh, Pak, ini mohon maaf karena saya kan DU itu belum banyak aktif ya, masih WSP ya. iya, Ya, itu tadi itu berarti kayaknya kalau yang saya tangkap itu kita jadi kayak apa produk kita atau produk lain yang kita optimasi itu, Pak. ya Berarti. itu sebenarnya bisa produk sendiri, bisa produk orang lain. Kalau di sini kan emang saya nyontohinnya produk orang, atau maksudnya Hmm, ya produk yang intinya sih yang mau teman-teman optimasi ya. Kalau produk sendiri ya tetap tinggal hmm, dibikin apa skalanya aja gitu, dibikin ranking ratingnya juga kayak gini gitu. Itu hmm, bebas sih sebenarnya. Misalnya kan oke. ya sama sih, misalnya Bapak punya beberapa produk. Ya, kan ada yang produk yang emang cocok buat di Google, ada produk yang kayaknya kurang gitu, cocoknya di marketplace gitu. Jangan sampai produk yang cocok di marketplace Bapak mati-matian gitu, mati-matian buat dioptimasi. Eh, sayang gitu. Itu kalau kayak gitu berarti kan yang penting nanti kan ketahuan nih, misalnya produk A, produk B, produk C. Nah, nanti ratingnya kan pasti beda-beda gitu kan. Oh, ternyata yang satu kompetisinya besar, yang satu repeat ordernya kecil, yang satu kayak gimana gitu. Sebenarnya template ini sih bisa digunain buat produk sendiri atau produk orang juga gitu, produk Ya, mitra atau klien lah kayak gitu sih Pak, bebas sebenarnya sama aja. ya. Itu nek digunakan pakai optimasinya untuk WSP kita bisa nggak? Bisa Anu, Pak, sebenarnya sama aja sih. sama aja. Cuman Ah, bedanya apa? ah. Misalnya dengan kan kalau kemarin Pak Putra punya SEO ekstrim ya, dengan Iya, untuk yang di DO itu bedanya di apa? sebenarnya beda platform aja sih Pak. Sebenarnya apa ya? Yes, ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Kalau kita bicara antara DU sama WSP, ya kalau WSP jelas dia berdiri sendiri gitu Pak, punya domain sendiri, jadi dedicated lah bahasanya. Kalau DU kan eh, bareng.
nyampur gitu sama user yang lain. Ya, mungkin semacam kayak Instagram, Facebook, ya hampir sama lah kalau DU. Jadi platformnya itu dipakai sama banyak orang atau kayak OLX kayak gitu. Nah, cuma mungkin dedicatednya ya di subdomain yang dongkrak bisnisnya aja, itu baru masing-masing gitu, kayak kayak gini gitu kan. Nah, tapi Hmm. kalau bicara kekurangan gitu kan, sama kelebihan selanjutnya, kalau WSP ini kan karena dedicated, dia tuh domain baru Pak, fresh gitu kan, seger gitu, dan dan nggak ada histori apa-apa, nggak ada postingan sebelumnya, nggak ada apa, jadi masih kosong gitu kan. Akhirnya untuk bisa ke indeks itu perlu effort lebih, perlu add URL, perlu ya banyak lah effort yang harus dikerjain buat supaya apa kontennya ke indeks, terus kontennya nanti ke ranking kayak gitu. Nah kalau DU karena domain umur domain udah lama, udah panjang gitu kan, udah lebih dari 5 tahun, terus konten juga udah ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, terus yang user juga yang aktif mungkin tiap hari, ada yang posting dan lain-lain, itu lebih mudah kontennya untuk ke indeks gitu. Nggak perlu add URL pun kontennya ke indeks. Mungkin cuma nunggu waktu 1 sampai 7 hari itu udah ke indeks. Nah sebenarnya itu sih Pak, kelebihannya WSP ya dedicated, nggak nyampur sama yang lain. Konten Bapak tok gitu. Tapi Hmm. kekurangannya butuh effort karena itu fresh, domain fresh, belum ada histori apa-apa, belum ke indeks Google dan lain-lain. Akhirnya ya harus apa ya, harus ekstra buat optimasinya. Nah, DU kekurangannya ya bareng-bareng, tapi kelebihannya nggak terlalu ekstra buat ngerjainnya gitu Pak. Itu sih Pak, itu balik lagi pilihan gitu kan, dua-duanya bagus gitu. Kalau misalnya gini ya, itu kan misalnya kita punya WSP tapi juga produk itu kita konekkan dengan DU itu bagaimana, Pak? Ya itu bagus juga sih Pak. Itu kan kayak backlink jatuhnya gitu, Ya, internal link. itu Ya seperti sebenarnya apa ya? eh, Semua platform sih kalau bisa dikerjain Pak. Jangan apa misalnya WordPress juga hmm, atau sosmednya Instagram, hmm. TikTok, YouTube, Facebook dan lainnya. Ya kalau bisa semua dikerjain gitu. Biarkan apa probabilitasnya makin tinggi gitu. Semakin tinggi probabilitas atau enggak semakin banyak konten yang kita sebar di multi platform, di banyak platform, ya probabilitas konten itu muncul kan lebih besar gitu. Kemungkinan untuk ditemuin orang kan semakin besar gitu Pak. Ya Hmm. bagus gitu, Bapak DU juga, WSP juga, bahkan mungkin yang lain ditambah yang lain, ya itu makin bagus. Asal dikerjain Pak. Ya nggak Ya, ya, itu, nggak banyak tapi nggak dikerjain gitu. ya. Terus untuk kelasnya ini kira-kira bisa nggak Pak sebelum tanggal jadi mulai itu karena tanggal 24 itu saya anu ya kalau bisa itu mungkin minggu-minggu depan ini atau gimana Kayaknya Pak? sih saya dapat schedule-nya baru di sebentar dia ya di atas 20 sih Pak. Ya mungkin nanti saya diskusi lagi sama Mbak Feby sih untuk rilis harinya tanggal berapa aja gitu. Iya kalau bisa misalnya sebelum karena tanggal 24 itu ada agenda yang enggak ini ya. Mm-mm. Ya kan ini nggak tiap hari juga Pak. Paling maksudnya dibagi misalnya 2 minggu dibagi gitu. Nanti harinya apa aja diinfo deh mungkin nanti sore atau nanti malam Mbak Feby info gitu. Bapak save Iya. aja nomornya Mbak Feby gitu. Kalau misalnya nanti gini Pak nggak bisa ngikuti hanya rekamannya terus eh, apa ya di luar itu di luar kelas untuk konsultasi itu ini gimana Pak? Oh nggak apa-apa Pak, konsultasi nggak apa-apa. Ya karena kan nggak ikut kemungkinannya nggak bisa ikut full gitu loh. Ya Iya, mungkin rekaman iya. kemungkinannya. Ya nanti nanti gampang lah nanti diatur sama Mbak Feby lah Gimana? itunya. Bapak di mana sih Pak? Oh gitu. Baik baik. Halo, Di Bapak saya Malang di saya Pak. rumahnya?
Enak sih. Di Malang. Oh Malang, oh jauh ya nggak apa-apa. By phone aja berarti nanti Pak. Kirain di Bekasi. Kalau di Iya, Jabodetabek nggak apa-apa main ke kantor nanti. iya kalau pengennya begitu jadi jauh di Malang. Iya, iya nggak apa-apa Pak. Nanti di sama Mbak Feby aja nanti Mbak Feby aturin waktunya sama ini. Saya nanya Pak, Iya, Ya silakan Pak. ya ini kan saya tuh bulan kemarin beli kuota DU ya Pak ya. Mm-mm. Terus kontennya udah bikinin di Maktul, udah dikasih ke Pak Tony, udah di-upload katanya. Nah, Mm-mm. tugas kita selanjutnya apaan tuh Pak? Ya Kan kita sebenarnya nggak optimasi kan kita juga. iya sebenarnya kalau udah diupload ya tinggal nunggu sih Pak. Oh nunggu aja ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau mau Bapak mau ekstra apa Hmm, ekstra inilah mau mantau ya ya sebenarnya betul. bisa bisa di sini Pak. Bisa nanti tinggal diminta aja ke Pak Tony list keywordnya. Oh lead keywordnya. Nanti list keywordnya Bapak kopas semua ke sini, terus Bapak cek nih seminggu sekali atau 2 minggu sekali keyword ini udah halaman berapa kayak gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau kalau mau misalnya, tapi kan itu kayaknya Bapak kerjanya setengah gitu Pak. Iya. Maksudnya kalau mau dari awal ya lebih bagus. Tapi misalnya kalaupun apa ngelanjutin yang kemarin dikerjain Pak Tony ya nggak masalah. Nanti nanti tiga kan pasti Pak Tony ada tuh list keywordnya, CSV-nya, Excel-nya gitu kan. Tinggal di copy aja ke sini terus nanti Bapak pantau. Kalau Tapi kan kalau mungkin nggak kalau biasanya kan dari kita kan dikirim Pak. iya. Ya maksudnya buat buat mantau Oh, buat keywordnya mantau gitu ininya Pak. ya. Buat mantau udah ini udah ranking berapa sih gitu. Oh iya iya iya. Nah, Iya. misalnya tapi kalau saran saya sih dari misalnya Pak Tony ngasih 1.000 keyword ya Bapak pilih aja yang kira-kira keywordnya yang apa prioritas gitu. Jangan 1.000 juga Pak. Capek Pak. Oh. Makanya bikin aja misalnya cuma 100 nih yang saya prioritas. Yang penting yang keyword-keyword yang andalan gitu Pak. Nah, itu kalau 1.000 keyword di 1.000 website itu berarti jumlahnya sejuta berarti gitu. Gimana? Ya Apa? enggak itu juga sih Pak. Yang penting kan Random ya. yang penting ada apa webnya DU yang naik di Hmm. halaman pencarian ya udah itu catat aja yang paling atas gitu. Oh iya iya. ul ya, ul, ul, Jadi yul, yul, ya. yul. Iku kita Kang Ade, maaf aku ke-mute. Halo, lanjutin dulu. Iya. Ya ya ya. Lanjutin dulu. Kan itu kan yang kemarin yang 1.000 website, yang kuota 1.000 website DU itu kan dipakai buat konveksi tas, Pak ya. Nah, ini Ya, rencana mau mau beli lagi buat 1.000 kuota buat itu buat properti maksudnya. oh gitu. Ya, Mm-mm. Bagusnya gimana sarannya? ya kalau emang beda Apa diserahin aja ke apa? tim TTK aja gitu dari mulai bikin itunya sampai kelar gitu. mm, Kalau kalau beda apa? Beda barang atau beda jasa ya saran saya sih bedain juga Pak Iya, akunnya beda. gitu. Oh, beda, beda. Beda kuota, Iya iya. beda kuota maksudnya. Maksudnya nah, kayak kemarin kan kalau kayak kemarin beli kuota aja kita yang bikin itunya apa kontennya Postingnya apa gitu Pak. apa diserahin aja ke TTK biar apa? Iya, dua-duanya bisa sih Pak. Kan ada ada kelebihan, ada kekurangan gitu Pak. Kalau mungkin Bapak kerjain sendiri, ya emang effort Bapak lebih ringan gitu kan. Cuma kan biayanya aja lebih besar. Karena kan ada jasa posting gitu kan. Nah kalau Bapak apa kerjain sendiri ya biayanya lebih murah gitu, cuma beli akun sama kuota. Tapi kan Bapak harus ngerjain. Nah itu balik lagi pilihannya ada di Bapak. Bapak Ya, mau mau ngeluarin waktu apa ngeluarin duit gitu aja sih Pak. Pak. Ya. Oke sip, sip. Jadi kita posisi kita menunggu aja ya itu nunggu nunggu lead nanti datang gitu ya. Iya, kalau itu maksudnya tapi ya kalau bisa sih Bapak pantau lah, gitu. Boleh Maksudnya boleh ya dipantau ya. minta keywordnya, list keyword ke Pak Tony, terus Bapak mungkin bikin 50 per 100 prioritas, nah baru Bapak pantau gitu. Oke siap siap siap. Ya Ya, makasih Mas. kalau nunggu doang kan takutnya yang nggak tahu gitu, makanya kan Ya. apa saya bikin tracker ini biar selama menunggu teman-teman ngecek gitu. Oh iya Jadi iya. oh ini
kok ini belum naik ya, ada masalah di mana gitu kan, ya kan tahu gitu. Tapi kalau nunggu doang, ya takutnya kan nggak tahu masalahnya di mana gitu. Itu apa mau tanya Pak, kalau sudah di konsol itu apa masih bisa Halo. Udah cukup, Pak. Oh iya ya, enggak tadi yang apa, Halo? eh, kepotong dari Bapak siapa tuh? Ini ada yang tanya juga di chat, Pak Rahman, maksudnya SEO intim itu apa ya? Maksudnya sebenarnya itu nama ini doang sih Pak, nama kelasnya aja sih. Lebih cuman intim tuh ya lebih detail aja sih, lebih detail, lebih dalam ngebahasnya. Terus maksudnya lebih kita pelan-pelan. Saya apa ngajarinnya pelan-pelan, make sure teman-teman ngerti, paham, jadi nggak Masih buku pusing sih. gitu. Jadi tak apa stepnya tuh pelan-pelan lah. Yang diajarin nggak Oh, banyak oh, juga, wis, wis. cuma Ya nggak apa wis. eh, Nggih. karena pelan-pelan harapannya teman-teman bisa paham gitu dan bisa praktek. Gitu. Oke. Ada lagi nggak Pep? Kira-kira Pep yang apa open mic Ada atau yang mau ditanyain lagi nggak nih teman-teman terkait Ya, kelas DU SEO intim dengan Kang Ade? tadi itu mau tanya, itu kalau sudah di Google Console, apa masih bisa dioptimasi lagi atau bagaimana? sebenarnya kan kalau bicara SEO ya optimasi itu kan banyak gitu kan. Ya anggaplah garis besarnya dua, ada on page sama off page gitu. Nah, Google Console itu kan bagian dari on page. Ya, di sini aja Mas Tak. Nah, ya paling kalau sudah Google Console ya make sure aja udah ke indeks apa belum, dicek lagi misalnya 2 minggu atau seminggu dicek lagi udah ke indeks apa belum sih page-nya gitu atau linknya. Kalau udah ya udah tinggal misalnya di BPP-nya, di LPP dan lain-lain gitu atau pakai internal back apa external backlink gitu kan teman-teman apa posting di web luar lah, maksudnya di luar webnya DU atau di teman-teman di luar teman-teman misalnya kayak apa Kompasiana atau eh, apa Medium atau Isu, nah terus di Oh, backlingin tetap resepnya ya Mas? page-nya gitu. Iya. Dari Kepanjen atau dari Kepanjen? Oke, gimana Feb? Masih ada yang mau tanya atau cukup? Bertanya seputar WSP bisa Kak? Mohon maaf Kak Oh, Bahtiar, belum iya, bisa ya. iya. Sebenarnya sama aja sih Pak. WSP, DU sama aja sebenarnya. Teknisnya Mm-mm. sama. Oke deh, ada yang mau nanya nggak nih? Kalau misalkan udah tidak ada pertanyaan, Feby mau rekap nih penawaran dari Kang Ade untuk kelas SEO intimnya ini. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke Kang Ade, karena nggak ada yang nanya, izin Feby rekap ya Kang, terkait Oke, penawarannya ya. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait penawaran Kang Ade di apa siang hari ini, kita ada penawaran kelas SEO Intim Dongkrak Usaha. Kelas ini membahas strategi optimasi dongkrak usaha dengan metode slow pace learning agar teman-teman bisa memanfaatkan SEO secara maksimal untuk masuk ke peringkat atas di Google dan meningkatkan konferensi. Nah, target dari kelas ini itu ada 2 poin yang tadi Feby dengerin dari Kang Ade. Yang pertama itu memaksimalkan dongkrak usaha agar bisa ranking di Google. Jadi postingan teman-teman yang posting di dongkrak usaha itu akan kita maksimalkan. Gimana sih caranya biar nangkring di halaman Google dan di halaman pertama. Yang kedua, meningkatkan konferensi dari hasil pencarian. Jadi nggak hanya nangkring aja nih di Google, tapi harus ada konferensi atau traffic atau yang biasa kita harapkan nih itu leads. Gimana caranya konferensi naik, trafficnya naik, dan menghasilkan leads. Terus materi yang dipelajari itu ada
5 poin ya Kang Ade, dari riset kualitatif, terus ada riset keyword basic juga, ada penyusunan keyword, dan persiapan konten baik gambar ataupun deskripsi. Yang kelima ada strategi posting sederhana namun powerful untuk SEO. Terus untuk teman-teman yang ikut kelas ini atau kelas SEO Intim Dongkrak Usaha itu akan dapat 3 bonus. Bonus yang pertama dapat akun Dongkrak Usaha baru. Itu bisa registrasi nanti kalau misalkan sudah chat CS akan dapat link registrasinya dan diisiin kuota 10. Jadi teman-teman bisa posting produk sebanyak 10 kali. Yang kedua, ada bonus juga template spreadsheet untuk riset produk atau jasa yang bagus tuh apa, terus yang Google banget nih apa sih gitu kan. Terus yang ketiga, ada template spreadsheet untuk tracking progress optimasi. Jadi setelah posting, setelah dioptimasi, kita nggak hanya nunggu aja, tapi kita bisa tracker nih, keyword-keywordnya naiknya di halaman berapa ya, terus ada nggak yang nggak naik. Jadi kita tahu kendala-kendala dari postingan-postingan kita tuh apa aja. Jadi di kelas ini bener-bener intim banget, kita ajarin, kita pandu, kita dampingi agar teman-teman nggak hanya asal posting aja di Dongkrak Usaha. Terus kapan sih jadwalnya untuk kelasnya? Untuk kelasnya tadi aku udah ngobrol di tanggal 25 Februari untuk di pertemuan pertamanya. Itu kita ada 3 sesi ya, plus 1 sesi untuk pendampingan selanjutnya. Jadi 4 kali pertemuan, setiap pertemuannya itu durasinya 120 menit. Jadi ada mentoring 90 menit, sisanya nanti bisa tanya-tanya. Terus yang terakhir biaya kelasnya berapa? Biaya kelasnya itu di harga 195.000. Teman-teman udah dapat akun DU plus dapat mentoring selama 4 kali pertemuan dan dapat bonus-bonus yang tadi aku kasih tahu ya, itu ada 3. Dapat bonus kuota, template spreadsheet untuk riset produk dan jasa, dan template spreadsheet untuk tracking progress optimasinya. Harganya di 195, tapi kalau daftar sebelum tanggal 20 Februari itu cuma 150.000 aja. Mbak CS boleh tolong kirimin kontak CS-nya di kolom chat ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kang Ade cukup? Ada tambahan? Udah kayaknya. Mungkin ya nanti kita ada kelas preview lagi lah bikin malam mungkin. Boleh. Kang Ade ada pertanyaan terakhir nih Kang Ya, dari Pak Rahman. Progress trackernya pakai aplikasi apa? dipakai spreadsheet aja sih. Dari spreadsheet aja Jadi, kita ya Kang ya. jadi nanti tinggal apa teman-teman kalau apa untuk peserta itu nanti saya kasih aksesnya ke spreadsheet, nanti teman-teman tinggal copy dan itu udah jadi apa personalized gitu. Jadi nggak milik teman-teman peserta masing-masing. Jadi nggak bareng-bareng ya Kang, bener-bener satu peserta Iya, dapat satu akses ya. iya makanya nanti minta akun apa Gmailnya, nanti saya kasih aksesnya untuk semuanya Wah, gitu masing-masing. ini detail banget ya kelas DU-nya, belum pernah ada kelas DU sedetail ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan, jangan sampai nggak daftar juga untuk kelas DU SEO Intim ini. Untuk selanjutnya bisa chat CS ya. Ada Feby, ada Resa, ada Tika, ada Mbak Septi, ada Ririn, ada Mbak Nanda juga. Oke deh, Kang Ade, ada tambahan lagi nggak nih? Atau kita Udah sih, mau udah? ya udah sih paling penutupnya sih teman-teman di SEO ini kan saya sempat kemarin bilang bahwa SEO ini maraton yang nggak ada garis finishnya gitu. Jadi bukan sprint. Jadi teman-teman siapin nggak hanya speed, tapi yang penting itu endurance, stamina gitu. Dan ini satu lagi penutup gitu kan, nah, teman-teman Mm-mm. jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi jangan seadanya juga gitu. Makanya semuanya harus di prepare. Kalau misalnya 1 sampai 10, seenggaknya teman-teman di 6 dulu baru jalan gitu. Jangan 2 jalan, ya nanti eh, teman-teman cuma buang-buang waktu gitu. Yap, betul banget. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, tapi jangan seadanya juga. Oke, Kang Ade. Terima kasih, Kang Oke, Ade. gitu aja. Sama-sama. Waktunya. Oke, Oke. teman-teman. Baby mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang apa ya, banyak salah-salahnya. Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya. Kang Ade, terima kasih atas waktunya. Ya, Sekian. sama-sama.
Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.